Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Irin dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kita semua selalu sehat dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Ibu akan menemani kalian belajar tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita memahami konsep KPK ini. Sebagai contoh, kita dapat menentukan kapan kita dapat berenang bersama dengan sahabat kita. Kita dapat juga membeli keperluan tanpa harus berlebihan. Atau mungkin kalian pernah berpikir, bagaimana ya cara menentukan berapa lama lampu lalu lintas menyala secara bergantian sehingga tidak terjadi tabrakan? Baiklah, kita mulai saja pelajaran kita tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Di sini, Ibu akan mengilustrasikan dengan menggunakan gambar kanguru dan katak yang dapat melompat-lompat. Perhatikan, ternyata kanguru di sini dalam satu lompatan bisa melewati 2 angka, kemudian dia akan menandai setiap angka di mana ia berhenti. Perhatikan. Ya, angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Itulah angka-angka yang ditandai oleh kanguru ketika dia berhenti. Sedangkan katak dalam satu kali lompatan dapat melewati 3 angka. Lalu ia pun akan menandai setiap angka di mana ia berhenti. Kita perhatikan bersama. Ya, angka 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kalian perhatikan angka-angka yang sudah mereka tandai. Ya, di sini kita perhatikan angka-angka yang ditandai oleh kanguru itu berapa saja, dan oleh katak itu angka berapa saja. Ya. Kalian perhatikan angka-angka yang sudah mereka tandai itu. Setelah itu, kalian perhatikan pada angka berapa saja di mana kanguru maupun katak berada pada posisi yang sama. Perhatikan ya. Kalian perhatikan katak dan kanguru yang berada pada posisi yang sama. Ya. Nah, angka-angka itulah yang kita sebut sebagai kelipatan persekutuan. Yaitu angka berapa saja? Ya, betul, angka 6, kemudian 12, 18, dan masih banyak lagi. Pada angka berapakah kanguru maupun katak memberi tanda pada angka yang sama pertama kali? Nah, Bu. Ya, betul, angka 6. Nah, angka pertama bersama mereka inilah yang kita sebut sebagai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang kalian
coba hitung dan tentukan KPK dari bilangan 4 dan 6. Ya. Ikuti langkah Ibu yang tadi ya. Pertama-tama kita tentukan dulu kelipatan 4 itu berapa saja. Ya, kita tentukan masing-masing bilangan itu kelipatannya berapa saja atau kelipatan dari bilangan tersebut. Kelipatan bilangan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Kemudian kita tentukan bilangan kelipatan 6, yaitu angka 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Setelah itu, kita tentukan bilangan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6, yaitu bilangan yang sama-sama mereka miliki yang sama untuk bilangan kelipatan 4 dan 6, yaitu 12, 24, 36, dan seterusnya. Jadi, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6 adalah 12. Ya, betul, 12. Nah, sekarang kalian sudah bisa mengerjakannya, bukan? Mudah bukan? Sekarang kita sama-sama pecahkan masalah yang ada dalam soal cerita berikut. Ada 2 lampu, yaitu lampu A dan lampu B. Pada awalnya, kedua lampu itu dinyalakan pada waktu yang bersamaan. Setelah itu, lampu A menyala setiap 2 detik sekali. Lampu B menyala setiap 3 detik sekali. Nah, kedua lampu tersebut akan menyala bersama lagi pada detik keberapa? Ini bisa kita selesaikan dan menggunakan konsep perhitungan KPK seperti tadi. Kita tentukan dulu kelipatan dari 2 dan 3. Ya. Karena lampu A dan B itu awalnya dinyalakan bersama-sama, kemudian dinyalakan setiap 2 detik dan 3 detik. Lampu A menyala setiap 2 detik dan lampu B menyala setiap 3 detik. Yang ditanyakan, lampu A dan B menyala bersama-sama pada kedua kalinya pada detik keberapa? Atau setelah detik keberapa? Nah, kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi lampu itu akan menyala bersama-sama lagi setelah 6 detik kemudian atau setiap 6 detik kemudian. Setelah selesai mengerjakannya, kita cek lagi apakah kita sudah selesai mengerjakannya dengan benar atau tidak. Seperti ini.
Ternyata benar, lampu A dan B menyala bersama-sama lagi pada detik ke-6. Nah, baiklah, pelajaran kita cukupkan sampai di sini dulu. Selanjutnya, Ibu akan ajarkan lagi bagaimana mencari KPK dengan berbagai cara yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.